Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Eri. Kali ini Bu Eri akan uh, membahas tentang faktor-faktor munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Pada kali ini, kompetensinya adalah mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan membaca kalian dapat memahami kondisi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pergerakan nasional di berbagai bidang secara tepat. Nah, kali ini Bu Eri akan membacakan tentang penyebab gagalnya perjuangan bangsa. Yang pertama adalah perjuangan bersifat kedaerahan karena banyaknya penjajah Belanda pada saat itu menjajah setiap tempat dan di setiap daerah ada ketuanya dan perlawanan itu seandainya pemimpinnya tertangkap, perlawanannya akan berhenti. Kemudian kalau dalam persenjataan, karena kita tidak mempunyai senjata apa-apa, punyanya hanya bambu runcing yang diruncingkan dengan sebilah pisau atau golok pada saat itu, dan senjata yang dimiliki oleh Belanda pada saat itu sudah canggih pada masanya. Kemudian Belanda itu menerapkan politik adu domba, mengadu domba antara pemimpin satu dengan pemimpin yang lain. Kemudian, perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum atau golongan muda saja. Hanya kaum terpelajar, yaitu dengan cara menggunakan kekuatan organisasi. Masa pergerakan nasional dibagi menjadi 3, yaitu masa awal pergerakan nasional, yaitu pada tahun 1900-an, kemudian masa awal radikal, yaitu pada tahun 1920 sampai 1927. Kemudian masa moderat, yaitu pada tahun 1930. Kita lanjutkan lagi, yaitu peristiwa yang menjadi latar belakang diterapkan Hari Kebangkitan Nasional, yaitu organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, yaitu pemerintahan Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 pada saat itu, kemudian diperingati pada setiap 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian faktor-faktor internal. Kalian dari 1 hingga 5 kalian baca bareng-bareng kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan yang menjadi faktor-faktor internal bangkitnya rasa kebangkitan ingin menjadi negara yang adijaya pada masa Mojopahit. Kemudian perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia. Kemudian yang nomor 3, lahirnya kaum terpelajar. Yang keempat, lahirnya kelompok terpelajar Islam. Lahirnya dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. Kemudian faktor-faktor eksternal 1 hingga 5. Perkembangan nasional di berbagai negara dengan adanya politik etis dari Belanda, peristiwa Perang Dunia I menyadarkan kaum terpelajar mengenal penentuan nasib bangsanya sendiri. Kemudian munculnya dorongan untuk melawan penjajahan karena perbedaan ideologi, kemenangan Jepang atas Rusia. Kalian tahu pada saat itu Jepang itu tidak memiliki apa-apa, tetapi kemenangan Jepang
atas Rusia dengan negara adidaya pada saat itu ditaklukkan oleh Jepang. Itu akan membawa faktor dari luar atau eksternal sehingga rasa ingin merdeka, ingin menaklukkan Belanda itu jauh lebih besar. Kemudian di bidang pendidikan, perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan. Baik hasil cendekiawan itu adalah orang-orang terpelajar, baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah seperti Dr. Sutomo dan dengan organisasinya yaitu Budi Utomo. Kemudian bidang ekonomi, ada upaya untuk menghapus eksploitasi ekonomi asing, tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan, serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Kemudian bidang politik, banyaknya muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajahan. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasilalisme. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan. Salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, bidang sosial dan budaya melakukan pembentukan identitas nasional seperti menggunakan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Adanya upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia. Kemudian di bidang sosial dan budaya, sekian. Bu Eri ambilkan daftar pustakanya dari buku tema 7 kalian, subtema 1. Bu Eri akan memberikan tes dari kuisis yang nanti akan Bu Eri berikan di grup WhatsApp kalian. Nantikan tesnya, kuisisnya, sehingga kalian menguasai pembelajaran hari ini, yaitu faktor-faktor adanya munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Sekian dulu dari Bu Eri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk rajin belajar. Sekian.